Ya, pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Massa membakar alat berat dan bentrok dengan petugas keamanan perusahaan tambang. Dua ekskavator di kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara dibakar massa saat terjadi unjuk rasa ratusan tenaga kerja di kawasan ini. Masyarakat juga merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya, kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos pun rusak. Sebelumnya, massa juga terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemarahan massa diduga dipicu aksi anarkistis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Massa menuntut kenaikan upah dan penetapan karyawan kontrak sebagai karyawan tetap. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak buruh. Cuma saya tanya buruh yang mana? Gitu. Ya, sedangkan di sini mereka dilempari oleh para buruh. Gitu. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari UNAHA. Jadi serikat pekerja dari UNAHA. Nggak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang 3 tahun belum ada kejelasan jadi tenaga kerja tetap, ini yang tuntut sama kenaikan upah. Kepolisian menjaga sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi anarkistis susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan warga korban penggusuran pembangunan tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang juga berakhir ricuh. Ya, massa yang didominasi para ibu ini menerobos gerbang untuk bertemu Wali Kota Tangerang. Unjuk rasa warga terdampak penggusuran pembangunan tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta yang digelar di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang berujung ricuh. Kericuhan massa yang didominasi kaum ibu-ibu yang akan bertemu Wali Kota Tangerang mendapat penghadangan petugas. Cekcok mulut dan saling dorong pun tak bisa dihindarkan antara petugas dan massa pengunjuk rasa. Namun akhirnya kericuhan bisa diredam. Unjuk rasa puluhan warga Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda ini menuntut agar lahan dan bangunan rumah mereka yang terdampak pembangunan jalan tol Jor 2 sejak awal September segera dibayarkan. Wali Kota, Kota Tangerang, ini rakyat kalian, ini warga kalian orang tua kami ingin mengadu. Kami ingin mengadu. Jadi kita semua tuh pengen hak kita pengen tuh keadilan seperti sila kelima ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia kan, kita tinggal di negara Indonesia. Jadi hingga saat ini Ibu sendiri belum menerima uang itu? Belum sama sekali sepeser pun. Massa pengunjuk rasa ini juga mendirikan tenda di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang untuk bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga korban banjir Desa Perbangunan Asahan, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Sambil menangis, emak-emak minta tanggul yang jebol diperbaiki karena permukiman mereka sudah kebanjiran selama sebulan. Ibu-ibu ini menangis saat menyampaikan tuntutannya di depan kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Mereka menuntut perbaikan tanggul jebol yang tak kunjung dilakukan, padahal banjir sudah terjadi 1 bulan lamanya. Warga desa Perbangunan Seikepayang ini juga meminta pembongkaran salah satu tanggul yang ditutup sebuah perusahaan karena menjadi penyebab banjir. Kalau untuk bersawah sendiri Pak, kerja gitu, gimana? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Semua. Yang tanam itu habis sekarang. Lagi. Udah berapa lama dirasakan warga ini? Ini dirasakan selama sebulan terakhir. Pemkad Asahan akhirnya berjanji akan memperbaiki tanggul dan segera mempersiapkan alat berat. Sesuai dengan janji saya, kita ketemu lagi hari ini. Bantu juga kami menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan janji yang saya ucapkan. Itu sudah di atas truk. Saya baru telepon Pak Camat, kami perlu bantuan di lapangan dari jalur mana yang paling dekat.
Sudah sebulan permukiman warga di Desa Perbangunan terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Mereka juga tidak ada pemasukan karena ribuan hektar sawah mereka terendam banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Uli Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP yang hanyut terseret banjir Sungai Lamong, Gresik, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia. Ya, jenazah korban ditemukan di area persawahan sekitar 300 meter dari permukiman warga. Inilah video amatir penemuan jenazah Nafsia, pelajar kelas 7 SMP di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan di area persawahan sekitar 300 meter dari permukiman warga. Korban hanyut terseret banjir saat bermain dengan teman-temannya. Terus ketemunya tadi pagi itu di lokasi tidak jauh dari dia awal tenggelam. Jadi ternyata tidak jauh dari lokasi. Itu berkat kerjasama kita semua, akhirnya kita evakuasi ke balai desa, dan setelah diadakan visum luar, sekarang sudah kita serahkan kepada keluarga korban. Banjir akibat meluapnya Sungai Lamong meluas dan merendam 3 wilayah, yakni Kecamatan Balung Panggang, Benjeng, dan Cerme di Kabupaten Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari seorang korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Sragen, Jawa Tengah. Pencarian korban dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan TNI Polri dan petugas PT KAI mencari korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Duku Siboto, Kalimacan, Kalijambe, Sragen. Diduga korban yakni Pelda Eka Budi terpental ke Sungai Cemoro yang berada di bawah jembatan rel. Pencarian dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan juga menyusuri jembatan rel, lokasi mobil patroli polisi menyangkut usai ditabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar. Menyusuri evakuasi darat, hasilnya nihil, dan kita lanjutkan 2 SRU untuk menyusuri sungai dari titik datum ke Dam Bapangan sejauh 4 kilo, sementara hasil juga nihil. Nanti setelah kita adakan evaluasi, akan kami laksanakan lagi penyusuran sebanyak 2 SRU lagi, 50 orang akan kami terjunkan sampai ke Dam Bapangan lagi. Mobil patroli polisi berisikan 2 anggota Polri dan seorang anggota TNI terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. 2 korban yakni anggota polisi tewas, seorang anggota TNI belum ditemukan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Polisi menangkap nenek dan bibi yang menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, para pelaku kesal lantaran wajah korban mirip dengan wajah sang ibu yang menelantarkannya. Polisi menangkap AR dan EN, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun. Akibatnya, korban yang merupakan cucu dan keponakan kandung para pelaku alami luka memar dan tulang rusuk yang patah. Saat diperiksa, tersangka mengaku menganiaya karena kesal pada korban. Sebab korban ditinggal orang tuanya bercerai karena faktor ekonomi. Para pelaku juga emosi dengan tuntutan sekolah saat pembelajaran daring. Alhasil, selama 4 bulan tinggal bersama nenek dan tantenya, ia kerap dianiaya. Kasus ini pun dapat terungkap saat guru menemukan korban lemas di sekolah. Selain anak ini menjadi korban kekerasan, terus selain kita juga menangani proses pidananya, kita membantu proses pemulihannya kepada P2TP2A Kota Bukit Tinggi. Anak ini mengalami traumatis yang cukup berat, karena Pak terlihat seperti kemarin pada saat pemeriksaan, dia baru mendengar saja bahwasanya nenek dan tantenya ada, anak ini langsung histeris dan lari dari ruangan. Saat ini, kedua pelaku diamankan di ruang tahanan Polres Bukit Tinggi. Sementara sang anak masih dalam proses pendampingan untuk pemulihan trauma dan fisik.
Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, awasilah buah hati Anda, jangan sampai luput dari pengawasan. Di Buleleng, Bali, balita berusia 2 tahun tersiram air panas hingga menyebabkan luka di sekujur tubuhnya. Tubuh dan wajah bayi berusia 2 tahun ini melepuh setelah tidak sengaja tersiram air panas. Insiden ini terjadi saat ibu korban sedang membuat teh. Ibu korban meninggalkan gelas berisikan air panas untuk mengambil teko berisikan air dingin. Tidak disangka, putranya mengambil gelas berisikan air panas tersebut dan tidak sengaja menumpahkan air panas ke wajah dan badannya. Ibu korban yang panik langsung membawa anaknya ke puskesmas. Namun karena luka bakar yang diderita cukup parah, korban dirujuk ke RSUD Buleleng. Kini kondisi korban mulai membaik dan segera diizinkan pulang. Anak ini saat ini sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Jadi secara umum kondisinya memang sudah cukup baik. Tadi pagi sudah dilakukan pembersihan luka. Sekarang. Sementara orang tua korban sempat terkendala biaya pengobatan yang cukup mahal. Sebab sejak pandemi, sang ayah sudah tidak bekerja lagi. Sehingga BPJS terpaksa dinonaktifkan. Dari Buleleng, Bali, Pandey Wismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian spesialis rumah kosong ditangkap di Lubuk Begalung, Kota Padang. Ya, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Penangkapan pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku berusaha melarikan diri. Polisi pun akhirnya terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan. Diketahui pelaku baru bebas dari Lapas Muara Padang 2 bulan lalu atas kasus pencurian aki mobil. Pelaku kembali berurusan dengan polisi terkait kasus pencurian spesialis rumah yang ditinggal penghuninya. Sementara hasil curian dijual melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan kita, diketahui ada beberapa TKP lain yang dilakukannya. Untuk pelaku sendiri, dia spesialis untuk congkel jendela dengan menggunakan besi yang khusus diproduksi oleh pelaku untuk memudahkan buka jendela secara paksa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.